Gue jalan dekat, makin dekat-dekat, kurang lebih sekitar 7 meter. Gue teriakin dong, Rob, mana lu? Kok nggak nongkrong sih? Diem aja deh, diem. Nah, nggak nengok gitu, nggak nyaut juga nggak. Nggak nengok. Gue nggak ada rasa apa-apa tuh. Gue samperin lagi jalan. Udah mulai jarak dari sini ke situ tuh tapi 2-3 meter ya. Rob, woi, diam aja lo. Dia bangun dong. Bangun begini tapi nggak nengok. Pas dia bangun, dia dari tadi pakai baju putih kemeja gitu, berubah jadi hitam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurik Malam. Melihatnya sesaat, teringat selamanya. Masih bersama gua, Dias Ardiawan, dan tentunya rekan kerja gua, Mas Kebo. Nah, Mas Kebo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini Mas Kebo, mungkin ya bukan gua doang gitu ya. Mungkin ini teman-teman semua itu mereka penasaran kok Mas Kebo tuh bisa gitu melukis atau menggambar sosok yang bener-bener narasumber ceritain itu hampir mirip. Ya bisa dibilang 80% lah gitu. Nah ini apa ada trik-trik khusus atau cara-cara khusus dan perasaannya Mas Kebo tuh gimana gitu? Kok bisa sampai hampir mirip dengan sosok yang diceritain sama narasumber? Mungkin Mas Kebo bisa diceritain. Hah? Oh, minta ditulis. Ya udah sebentar. Jadi Mas Kebo itu emang kalau mau ngomong benar-benar sama orang yang dikenal gitu, entah dia malu-malu atau apa ya nggak tahu. Oke teman-teman, jangan lupa juga ya di subscribe, like, komen, dan share channel ini. Terus di loncengnya dibunyiin. Emang keahlian Mas Kebo itu ya yang pernah gue bilang, dia bisa, ya gue juga nggak tahu sih caranya gimana atau ada treatment tersendiri atau apa. Udah. Nah. Wow. Oke, teman-teman Jurik Malam, inilah yang ditulis oleh Mas Kebo. Melukis sosok makhluk itu tidak dapat ditembus lewat mata batin biasa. Ini memerlukan energi batin murni. Sebab melewati 7 lapisan. Wah, melewati 7 lapisan. Sebab melewati 7 lapisan kegelapan. 1. Lapisan berbentuk pasir dan batu-batuan. Pasir dan batu-batuan. Oke. Kedua, berbentuk angin dan bau-bau yang tidak sedap. Oh iya sih ya, kadang suka nyium bau-bau gitu. Ketiga, berupa air lumpur yang berbau tidak sedap. Ini hampir sama ya. Keempat, loh. Keempat sampai 7 ya mas Kebo, kan cuma 7 di sini, dibilang 7. Alhamdulillah ini. Oke, ya. Jadi gini, teman-teman, mohon maaf. Kata Mas Kebo nih ya, kata Mas Kebo, yang keempat sampai 7 itu nanti aja. Jadi nanti mungkin akan video berikutnya akan dikasih tahu sama Mas Kebo. Ya Mas Kebo ya. Nah jadi teman-teman semua ini yang menyaksikan video ini jangan lupa tonton terus video next textnya. Nanti akan dapat info-info dari Mas Kebo yang mungkin semua teman-teman ini nggak pernah dapat di mana-mana lah gitu. Ya Mas Kebo ya. Oke.
kita tidak perlu basa-basi lagi dan langsung aja kita panggil narasumber kita. Mas Gua, maaf. Oke, teman-teman Jurik Malam. Nah ini dia narasumber kita, Bang Irwan. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Nah kebetulan nih Bang Irwan ini adalah basisnya band Stinky. Ya Bang ya? Betul. Nah kebanyakan biasanya anak band tuh cerita tentang musik. Nah kalau di sini cerita tentang horor. Oh, aneh nggak sih? Nggak aneh ya? Nggak aneh sih. Oke Bang, Iya. ini apa yang mau diceritakan sama teman-teman Jurik Malam? Gue tuh ada satu cerita Oke. yang sampai sekarang itu masih terekam jelas banget ya. Masih keinget gitu Masih ya? ingat banget, dan itu jadi semacam kayak trauma di trauma sendiri, tempat gelap kurang lebih kayak gitu. Itu kejadiannya sekitar tahun 2000 berapa ya? 2002 apa 2001 lah, tahun 2000-an. 2000-an, 2001 atau 2000? Iya. Saat itu tuh Stinky tuh lagi nggak ada show, lagi libur nih, Lagi break gitu ya? lagi break. Ah. Nah, gue tuh udah lama kan nongkrong sama anak yang deket-deket rumah. Karena kan dulu Stinky tuh kalau lagi tur tuh gue bisa setahun nggak pulang ke rumah. Iya, dulu saking padatnya tur kita dulu tuh sampai Mana-mana gitu ya? betul, sambung menyambung tuh dari seluruh Nusantara, setahun nggak balik, istirahat 1 bulan buat bikin album, kedua tur lagi setahun lagi. Setahun nggak balik. Jadi tidur di hotel kayak gitu lah, nah, di jalanan, di bis segala macam. Nah, saking udah lama kangen sama anak-anak, mau nongkrong lah gitu. Udah lama ketemu mereka nih, Ini di Jakarta, Bang? Jakarta. Jakarta. Jadi malam itu sekitar jam 9 gue tuh keluar dari rumah ke tempat anak nongkrong agak jauh dari rumah, sekitar 300 meteran gitu dari rumah. Itu nongkrong biasa lah, main gitar, ngobrol, kiri. Biasa tongkrongan naik. Tak cerita setan lagi gini-gini. Gue ketemu ini di sini karena memang daerah gue itu memang masih banyak gitu-gitu lah. Angker gitu. Masih banyak penampakan. Ya memang masih banyak pohon-pohon besar, masih ya tahun segituan masih belum ada beberapa perumahan memang masih belum dibangun di Udah sana. nggak serame sekarang. Iya, ya. Dulu tuh masih gitu banget lah, masih serem banget. Orang gue masih bisa ngeliat ke santet tuh kalau memang lepas lagi bisa kayak satu suara tuh gimana itu ya? Itu terbang-terbangan di atas. Kayak ada dari kampung sini sampai kampung sana tuh bisa beragu itu di atas. 2000. Ya, tapi motor 2000 tuh ya? panjang. Enggak, itu gue sih agak kecil dikit. Itu masih tahun 80-an. Oh 80-an. Waktu gue kecil tuh di situ tuh nganu tuh. Antara kampung satu sama kampung lain tuh merah gitu. Kalau sekarang kan disangka tuh kan flare kan. Iya. Ya kan buat tembakan buat SOS di laut tuh. Dulu kan nggak ada gitu-gituan, bisa bebas gitu. Itu di atas. Sering jedeh jatuh ini ke hal biasa kayak gitu-gitu ya. Udah biasa gitu ya. Biasa. Kalau kuntilanak ketawa juga kayaknya hampir tiap malam ada aja tuh. Aduh. Oke, itu kampung lumayan horor gitu ya. Wah. Lagi ngobrol-ngobrol sampai semua selesai, akhirnya sampai jam 2 malam, Pak. Jam 2 bubar dong. Ya. Balik. Nah, dari tempat gue nongkrong menuju ke rumah itu tuh ada 2 jalan yang bisa dilewatin. Oh 2 option. 2 option. Satu lewat jalan biasa, itu jalan besar. Jalan agak raya ke depan gini ya. Jalan aspal. Itu ada lampu jalanan. Aman, tapi agak muter gini nih. Itu rumah gue sini aja agak muter gini. Ada satu jalan lagi, jalan motong. Tapi jalan motong itu orang kampus itu kadang berani lewat. Tapi karena gue udah lama ninggalin itu kampung, mungkin gue udah pergi kemana-mana, keluarlah sombong gue kan ya. Egonya keluar, lah gitu kan. Karena ini kayak gitu. Nah, gue dari situ lah. Ada takut, tapi Sendiri. Yang lain pada mencari sana kemari, gue sendiri deh. Itu gang, jalan tanah. Ada rumah kontrakan 1, 2 kiri kanan, udah gitu kebun. Pohon gede-gede. Di ujung sekitar 50 meter sana tuh ada rumah temen. 1 doang. Sisanya kebun lagi. Nah gue tuh potong lewat situ. Baru ketemu ujung sana rumah gue. Nah pas mulai masuk gang itu, ya tadinya berani langsung
berasa deh. Mulai tuh ngerang gini, aduh. Terusin jangan, mau terusin takut balik gengsi ya kan, atau anak-anak yang katanya sih kan balik lagi apa nih, akhirnya Malah dicengin. iya saya akhirnya gue terusin dong, gue terusin jalan pelan-pelan sambil jalan gitu, lihat ke atas gelap, sini gelap, nggak ada apa-apa nih, tapi tetap deg-degan kan. Iya. Di ujung jalan itu tepat di teras rumah temen gue ada Orang ujung jalan ya. di jalan itu. Orang Betawi kan ada teras kan zaman dulu. Iya betul. Ada pagar kayak- gitu biasanya. Ada apa sih, pagar tapi pendek. Iya, Gitu. kayu. Bisa buat duduk nanti yang semen yang sih. Oh, oke. Yang jadi teras rumah ada Baru. segini pagar kecil tuh yang semen gitu. Nah, gue lagi jalan sana, kan orang jalan gini nih ke depan. Ada temen gue nih, si Robi namanya, duduk di situ di teras, tapi ngunggungin gue, Ngebelakangin. belakangin, dia madep ke sana. Gue jalan, si Robi nih kebetulan dong, ada dia nih. Tapi pada saat itu si Robby nggak ikut nongkrong. Enggak, dia Oke. nongkrong. Ada Robi nih, jadi gue nggak takut kan. Aman lah. Nah, itu titik paling berbahaya memang di situ, Iya. titik paling serem. Depan rumah Robi itu sama sebelah Spotnya kirinya tuh. tuh, spot itu yang sering ditapakin. Hmm. Nah, gue jalan dekat, makin dekat-dekat, kurang lebih sekitar 7 meter, gue teriakin dong, Rob, kemana lu? Kok nggak nongkrong sih? Diem aja deh, diem. Nah, nggak nengok gitu, nggak nyaut juga nggak. Nggak nengok. Gue nggak ada rasa apa-apa, gue samperin lagi jalan. Udah mulai jarak dari sini ke situ tuh berapa 2-3 meter ya. Rob, woi, diam aja lo. Dia bangun dong. Bangun begini tapi nggak nengok. Pas dia bangun, dia dari tadi pakai baju putih kemeja gitu, berubah jadi hitam semua. Hitam, melar, naik ke atas, Wah, merinding gua. Coba. nembus ke ini, Ethernet. Lu bayangin tuh. Mas Wo. Gue langsung, sorry ya, gue agak anjing gitu loh. Dog gitu. Spontan gue ya. Anjing tetap gitu kan, langsung gue lari. Itu lari sampai jatuh-jatuh. Kaki gue tuh sampai gue lari nek kucing gitu loh. Jatuh gabruk pakai tangan gini-gini ke tanah itu, terus lari lagi. Bisa bayangin. Dan sepanjang jalan itu, sepanjang gue lari, gue dikejar. Hah? Di atas gue gelabah, popong itu pohon kidong. Ngejarnya dia tuh nggak lari tapi Gue di atas, gitu. di atas nih. Dia kayak burung gede, tapi dari pohon ke pohon, mas. Belakang, butuh lari kenceng banget. Orang mungkin bilang gue bohong, tapi itu beneran kejadian, gue nggak bohong, serius. Itu yang gue alamin banget. Setelah lari kenceng banget, ini tetap di atas, tapi dia nggak turun, cuma di atas doang gitu loh. Gue lari, di ujung itu ada bapak-bapak. Alhamdulillah. Pas sampai sana bapak-bapak, nah lari lu. Gila di sana, bang. Saya ngelihat sebelah gitu, lagi ya lu bego banget sih. Udah Lewat sini. tahu malu nafsir apa nih gitu kan. Sampai batuk gua. Itu pas dari Sambil ya. iya iya Hmm. silakan. Dari tadi pakaian kemeja putih ya kan, terus tiba dia diri Dia diri normal. Pas gua mau maju lagi, tiba-tiba dia melar. melar hitam. Hitam kayak plastik men tuh loh. Oke. Jadi nggak pernah bentuk genderuwo yang berbulu gitu, enggak. Dia melar dan ke atas, tangannya jadi panjang, Melar semua tuh ya. tembus ke Ethernet. Cabur lah tuh. Itu nggak nengok dia. Tetap ini tetap Kalau nengok buset. nggak nengok kayak begitu ya. Itu dia. Wow. Itu kondisi, Dan sorry ya, nggak mabuk, nggak ada alkohol. Gue kan nggak bisa minum dan dulu. Jadi itu bukan habis nongkrong orang pasti mau lu mabok lu gitu loh. Karena kan habis nongkrong nih. Tahu nggak? Iya. Kondisi gue normal, nggak kena alkohol. Nah itu dalam keadaan dia pas berdiri itu nggak ada suara apa-apa gitu. Nggak ada, halus aja. Nah pas ada suaranya pas Gue lah Cabut. tuh blok. kayak bulung gitu. Tapi lu nggak ngeliat ke atas gitu. Enggak, lo suara kenceng banget. Dan memang kalau kita orang Betawi sana, Hah? kayak kunti kayak apa tuh kalau ngejar kita kan bunyi kayak gitu di atas pohon, gelabak gitu, ngomong. Dan gue nggak sekali dikejar begitu. Dulu waktu gue kecil pernah juga. Hampir sama kayak gitu suaranya. Iya, lari di atas pohon ngejarnya kayak begitu. Pakai gue tahu ini ngejar nih gitu. Dulu kan kita belajar silat
namanya Betawi silat namanya cingkrik ataupun Cingkrik. nama ilmu silat bela diri Betawi itu. Kan latihannya malam, mulai jam 8 sampai jam 11. Balik gelap gitu kan. Pernah aku dikejar gitu, tapi dikejar aja, Nggak diliatin. nggak lihat ya. Wah, Dilihatin sama dikejar itu yang pas Ngaco, tahun ngaco. 2000-an. Gue udah dewasa saat itu, tapi ya gila itu. iyalah, gue ngebayanginnya. Gue pikir temen misalkan ya tiba-tiba Iya. diri, semuanya melar. Ah, Eternit lah ya kan. tembus Eternit ke atas. Astaga. Itu lari langsung Dapurnya itu bohong, ya. ngefot langsung aja lo tuh lari. Nah itu dikejarnya sampai Kena ketua bapak itu pas ke bapak hilang gitu suara. udah kan pohon udah nggak ada lagi. Oh, lepas dari pohonan Iya. itu ya. Pohon-pohon itu dari belakang udah aman kan, kejar lagi. Nekat juga sih lo bis dibilang jangan lewat sini lo. Saya udah lama kan, maksudnya gue udah keliling kemana-mana kan. Iya sih apa sih. Masa sih Mana, gitu ya. iya. Sombong sih gitu, Arogan. sombong jadinya diliatin. Itu luar biasa sih. Waduh, ngeliatinnya nggak tanggung-tanggung gitu. Itu jaraknya 3 meter loh ya. 3 meteran Lah, langsung ya. bangun tinggi gede ke atas. Sampai sekarang ya lumayan jadi trauma gue. Walaupun gue harus berani kan diri kalau tempat gelap tuh masih bayang bentuknya kayak gimana. Tungguin Dengan jelas. nggak balik gini ya, kalau balik badan lu tadi lebih. Gue pernah di daerah Bekasi juga. Itu sempat stay sedikit ini sebentar, Maaf bang. agak kewalahan sedikit nih. Gue sempat stay sebentar doang misalnya sih. Oh, Tempat yang gue kan dekat studio Stigi kan daerah Bekasi itu. Jadi gue udah sewa tempat di sana juga. Nah yang gue nggak tahu, gue kan main sewa-sewa aja. Emang? Gue kan main sewa-sewa aja Oh, tempat. Gue nggak periksa-periksa lagi. Ternyata belakangnya itu, tapi belum sampai sana. Udah selesai nih bayar, dibersihin tuh rumah. Terus malamnya sempat ditidurin. Hawanya tuh udah gak enak gitu. Bau melati, bau Kamboja. Kok banyak bau bunga-bungaannya gitu di sini ya? itu tuh kontrakan atau apa? Kontrakan satu rumah. Oh, Kontrakan satu rumah. Kok aneh gitu ya? Gue ke dapur bau Kamboja. Gue ke ruangan tengah ke mana pertama. diinepin. Terus anak gue juga itu nangis gimana gitu. Ada apa nih? Besok paginya gue coba keliling dong. Keluar komplek, ternyata ini rumah ya gue sewa itu setengah bagian belakangnya nih itu kuburan. Persis di ujung belakang rumah itu kuburan. Jadi bentuk rumahnya itu adalah ruang tamu biasa. Dia ada ruang belakang dapur, dapur itu gede. Ada kayak halaman lagi, terus tebing begitu tuh. Belakangnya tebing. Nah setengahnya gitu kalau sebelah kanan tuh kuburan bukan masal sih, umum, tapi buat warga situ lumayan, ada hampir 30 atau 40 kuburan gede juga. Dan ada satu pohon besar di ujungnya banget dekat rumah gue belakang itu. Itu kayak kira berapa meter tuh dari Nempel. Jadi ini kan depan rumahnya ini. Oke. Ini belakangnya nih. Ini sini setengah rumah itu ini kuburan gede gini segini tuh. Ya ampun. Gue muter ke belakang, ada apa sih nih? Pas lihat, kok pemakaman? Gue masuk ke dalam pemakaman situ kan. Penasaran, gue masukin ternyata, rumah gue ada setengahnya masih termasuk bagian. Masuk ke makam. Lu bayangin dong, lu ngerokok begini, ngeliat ke depan kan tebing. Ya elah, depan gue mayat pada terbujur-bujur. Ini kalau palanya nongol gimana? Lu stres lu bener lo. Jadi tuh bentuknya kalau memang datar masih oke, ya kan? Tebingnya itu kan ya. Tebing, tebing ke atas tuh 3 meteran ke atas gitu. Pas banget dong. 3 meteran nih, gue kan 2 meter. Jadi sejarah gue ngerokok, mata gue tuh pas Sama, kepala mayat iya. gitu. Gue bayangin kalau malam dia nongol gimana? Itu gila gitu. Nah itu di situ ada kejadian apa?
Ya, malam pertama kan bawa melati dan sebagainya Ya, itu. pasti banyak banget sih itu. Oh, Tapi tidak tidak wujud. menunjukkan sosok yang enggak. Tidak. Tapi interaksi banyak banget. Kenyang. Contohnya apa? Contohnya yang Nah, satu nih yang lumayan menurut gua agak serem juga ya. Waktu itu habis azan Isya tuh. Oke. Nah, persis habis azan Isya tuh hujan gerimis. Oh. Tek. Gue cuma bertiga sama anak gue, bini gue belum balik, masih di kantor. Anak yang kecil di kamar depan, anak yang gede di kamar tengah. Gue di belakangnya di dapur. Biasa ngerokok, kan tugas anak-anak udah pada selesai, pada mau tidur nih, malam gitu. Gue ngerokok di belakang santai. Tahu kayak suara orang nangis. Orang nangis. Ini orangnya cewek apa? Cewek. Cewek. Kayak gini persis nih. Gitu kan. Pertama gue pikir tetangga kan. Tetangga kali. Tapi lama-kelamaan kayaknya mungkin tetangga nih. Kok gak berhenti gitu 10 menit. 10 menit tuh lama banget. 10 menit. Gue sambil main waktu itu handphone santai. Rokok udah habis 10 menit tuh kalau jarum syukur tuh. Gue samperin lah tuh pojokan rumah. Pas dekat kuburan Lu tuh. mencari sumber suaranya itu. Iya, gue pikir kucing lah. Masih positive thinking. Gue timpuk lah pakai sendal. Serius gue timpuk gitu kan. Jadi itu belakang rumah tebing begini. Terus gue tuh ditutupin sama orang yang punya rumahnya itu kayak apa sih, teralis. Atasnya teralis ditutup kawat nyamuk gitu, jadi gak ada nyamuk. Iya, Jadi iya. belakang tuh besi tutup gitu. Gue timpuk lah pakai sendal kan. Gue pikir kucing. Wah gitu. Woi berisik gituin kan. Bukan ini kan. Makin kenceng. Nah. Itu di dekat kuburan, pojokan. Astagfirullah, betul kan. Tapi di sisi kanan atau kiri lu ada rumah juga, ada perumahan. Pasar. Pasar. Pasar ini malam tuh gak ada orang. Pasar pagi Iya, doang. mungkin. Nggak takut pasti di atas itu pasar. Gak ada orang. Gue balik lagi ke tempat bangku gue duduk. Gue abaikan dong. Gue apa begini gitu ya. Gue rekam, tapi gue iseng. Gue rekam gue deketin pelan-pelan, deg-degan nih, deg-degan kan. Gue udah audio udah record tuh. Gue deketin ke pojok. Tetap nangis. Masih ada suaranya. Lama-lama baru 15 detik kan gue rekam. Gue ketakutan sendiri kan. Kok makin kenceng loh, makin gitu kan. Gue kabur ke dalam, waktu gue mati gue kabur ke dalam ke kamar. Di kamar gue dengerin lagi. Wah anjir beneran itu. Kerekam audionya. Yang merinding. Tapi saya udah hapus itu. Mertua gue sempet gue kasih denger. Nih mau dengerin dia. Dia tuh semakin lama semakin kencang gitu. Makin kenceng. Gue timpuk bukannya kabur, makin kenceng. Tapi sayup. Tau gak gimana ya? Kayak deket tapi sayup gitu dah. Kayak dekat tapi sayup. Iya. Kayak deket tapi sayup. Dekat tapi sayup. Tapi kencang loh. Kenceng. Gue di kamar masih kedengeran. Lu bayangin aja lu. Lu udah di, nggak tahu itu apaan tuh. Gue udah tidur di kasur begini nih. Kamar kan kedap kan. Masih kedengeran tuh. Tapi gue suwe nih. Marah bener masih. Akhirnya gue gendong anak gue tuh yang kecil, gue pindahin ke kamar depan yang jauh dari belakang kan. Itu baru nggak kedengeran tuh. Udah gue tidur bertiga di Tapi sana. pada saat dengar tangisan itu, apa lu doang yang dengar? Apa yang masih bangun? Entah itu istri lu atau anak lu? Kan istri gue masih kerja. Oh jadi lu Belum balik. sama Gue sendiri di belakang. Ya denger gue doang. Anak gue yang gede di kamar depan. Nggak denger dia. Yang kecil udah mau tidur di dekat kamar pas belakang. masuk itu suara udah nggak ada. Masih kedengeran. Gue pas masuk ke dalam di kamar belakang itu masih kedengeran. Karena kamar belakang itu bersebelahan dengan dapur, masih kedengeran sayup-sayup tuh. Hei sih bilang itu kacang juga nih. Gue bawa anak gue ke depan pindahin. Satu, ada lagi yang lain. Wah ada lagi nih, ada lagi. Lo pasti sering dengar ke bulan puasa setan diikat. Iya itu udah. Wah, enggak. bulan puasa mah setan diikat nggak usah takut. Kagak. Eh, Kagak kata gue. Gue ngalamin. Beneran. Ini bang, nah pas tadi yang tangisan itu, yang satu ya anak lu gendong kan, untuk dia nggak dengar. Enggak. Dia kan masih kecil. Tangisan si yang menangis ini nih, dia berhentinya apa lu baca apa gitu? Sekarang gue abaikan aja.
lu diemin aja tiba-tiba dia hilang sendiri gitu. Gue ke kamar depan sudah nggak terdengar, udah gue diemin aja. Istri gue balik 2 jam 3 jam udah nggak ada lagi. Nggak kedengeran. Dan itu kejadian lagi nggak? Mungkin besoknya enggak, tangisan itu. Cuma itu aja, Itu doang. nangis deh. Oke, ke yang ke mana tadi, bulan puasa setan diikat. Iya. Enggak tuh. Enggak tuh. Biasanya kan kalau kita kan sahur jam manasin makan kan jam 3 kan. Gue sama istri suka gantian. Jatahnya siapa nih yang Nah, malah ini mana nih? Di rumahnya Di situ gitu. Oh, oke. Dan gue nih manasin ke belakang. Baru buka dapur udah kamu aja bau. Gue siapin makanan ke pojokan. Jadi tuh dapurnya kotak. Oke. Tempat masak paling pojok tuh. Kompor gas di pojok. Asal gue lagi ngeliatin makanan, itu macam-macam pilihan tetap dan melati. Tadi nggak mau iya. Tadi kenalan gantian tuh. Pengaruh gue suara di situ. Gue mundur 2 meter ke belakang nggak kecium. Gue ke kanan sedikit nggak kecium. Di spot itu doang. Spot itu bulan puasa loh. Gue baca dari kursi kagak mempan. Gue sambil malasin Allahu la ilaha gitu. Lagi melakukan Tetap masih. kagak apa. Gue baca gue anas segala macam kagak mulu. Lama tiba ini mah kagak mempan. Bulan puasa lagi gitu. Tapi cuma bau itu doang ya. Bau. Nah di situ nggak pernah yang tadi lu bilang nggak pernah dia melihatkan sosoknya apa, tapi cuman suara, bau dan sebagainya. Kalau mungkin lu kalau misalnya ketok-tok gitu tuh nggak ya, kayak dia ingin berinteraksi tapi dengan menyentuh kan ada tuh. Ada tapi gue abaikan kalau banyak. Cuekin aja Saya gitu ya. kadang-kadang kan ketok tuh bisa juga tikus. Kan ketak. Iya. Jadi gue tapi memindahkan mainan dari gudang ke ruang tamu pernah. Siang loh gitu. Siang anak-anak lu. Siang itu gue mau ke rumah Edi, drummer gue kan dekat juga rumahnya. Gue mau take bus, gue mau ajak anak gue nih karena kakaknya masih di sekolah yang kecil di rumah. Jadi mainan dia, sepeda mainan gue taruh di gudang lagi. Gudang Lagi di dong, belakang ya. di dalam gudang udah gue tutup pintunya tuh gudang. Gue bawa anak gue yang kecil ke studio, ajak rekaman di situ. Pas gue balik, udah di depan. Kok di ruang tamu lagi? Apa gue yang gila? Tapi enggak, gue ingat banget gue masukin ke dalam. Lu positif tinggi aja kali ya udah. Gue udah tahu sih ada yang ngerjain nih gitu di situ. Untungnya nggak diliatin banget ya. Nah tapi ide antara mengganggu dan ada baiknya juga itu di saat ini. Jadi pernah suatu waktu tuh di belakang tuh suka ada tikus. Oke. Malam ini gue mau tidur tuh, ini kok tikus banyak banget tainya gitu ya. Kotoran tikus tuh banyak banget. Cuman ini ya. Banyak banget sih kotorannya ada. Besok aja lah gitu lah. Males nih malam-malam masa jam 11-an bersihin gitu. Gue kunci pintu dapur belakang itu, gue tidur dong. Baru mau tidur tuh, wah bunyi gitu. Waduh, berantakan lagi jalannya tikus. Tak piring anak gue nggak didengar. Ya, berantakan itu piring-piringnya. Biar ada sampai nyeka gitu. Bulan puasa loh itu. Agak. Nah, pas jam 3 gue bangun lagi. Pas gue buka pintu belakang, itu kotoran tikus sudah nggak ada. Hah? Serius? Bersih kayak dibersihin. Yang bunyi berantakan piring tuh piring rapi. Itu tuh. Gue bangun anak gue dong, kak gue udah si kakak tuh, kak dapur kok bersih kak. Iya, kok begini? Anak gue gitu tau. Dari kejadian itu lu ini nggak ada apa ya kalau gue sih ya mungkin kalau ada sesuatu hal ya sekali atau 2 kali gitu gue mengalami hal yang mungkin ya di horor pasti akan mencari tahu gitu. Nah lu sendiri nih apa lu pengen cari tahu di entah tetangga lu? Oh iya. Lu Iya benar. Jadi pas gue tau itu kuburan belakang dan banyak kejadian ya, gue telepon punya rumah, Pak belakangnya rumahnya kuburan gimana nih? Kata dia jawabnya nggak apa-apa lah, hitung tes mental. Siap. hitung tes mental. Jawabannya begitu tuh. Ya mau gimana lagi, gue udah bayar. Gue ke satpam akhirnya nanya, Pak gimana sih dulu nunjukin rumah belakangnya kuburan? Ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi
Saran pak, gua kata satpam satu nih. Nggak puas tuh gue cari, gue tanya satpam yang lain lagi. Ada tuh si bapak tua tuh. Oh iya, dulu Wirwa itu ada yang meninggal katanya. Ah, itu maksud gua. Terus berapa hari katanya gitu. Di rumah yang lu tempatin itu. Ada ibu-ibu kayaknya kena jantung gitu. Tinggal di kamar mandi. Ibu-ibu. Satu, dan ternyata jigangnya. Jadi komplek gue itu tuh yang gue sewa itu, dia letter U masuknya nih. Sini portal dia bloknya tuh Belok gitu terulang, ya. terulang gue deh. Di ujung ini rumah gue sini nih letter U itu tuh satpam kalau malam nggak ada yang berani patroli. Pantesan kalau gue perhatiin ke satpam nggak ada yang berani sih gitu. Ternyata dulu pernah ada satpam yang Patroli muter, ha? dia ngeliat situ katanya kumpulan. Ah, kan. Ada satpam mati di tempat situ, mungkin jantung kali shock ya. Mati di tempat. Ya, Ngeliat kuntilanak itu. mati di situ. Mungkin dia kena jantung kali jadi shock kaget meninggal. Makanya satpam nggak berani muter, paling cuma senter-senter dari jauh. Nggak berani muter itu. Sampai jam 8 malam lah mereka berani, lebihnya udah nggak berani. Dan usut lagi. Gue tanya lagi sama orang sekitar situ. Ternyata komplek itu satu blok bekas kuburan segala. Ampun. Satu komplek beras kuburan. Satu blok. Satu blok. Yang lu tempatin Aku gitu ya. Ada sekitar hampir 40-50 rumah lah. Pantesan tebing. Iya, itu dia. Jadi itu memang dari situ satu bukit tadinya. Dan pemakaman. Sebagian digusur agar rata dengan komplek yang ini. Tuh. Sebagian makam dipindahkan. Bagian gue kena sebelah sininya kuburannya gitu. Kelihatan duit. Tuh, ternyata sejarahnya begitu, teman-teman. Bang, minum dulu ya. Wah, ini lukis apa lagi nih? Nah, ini. Wah. Mas Ini Ibu. Mas Kebo. Mas Kebo. Yang bisa diinin, Mas Kebo, dikasih tahu apa dalam lukisan ini. Oh. Jadi nih, Bang, kata Mas Kebo, ini sosok kuntilanak Yang ini malah yang Sangis. iya ke deket pohon. Nah itu ada pohon ya di. Ada pohon gede banget. Nah itu. Pas di pojok rumah tuh belakangnya pohon gede banget. Sebelah di bawah-bawahnya kuburan banyak brel. Nah, iya iya. Oh jadi yang satu ini, Bang, emang wujudnya gitu, cuman bayangan doang yang sampai terbang ke atas itu. Aslinya apa dia? Oh yang itu tadi melar ke atas gitu? Iya yang lu bilang temen lu itu. Iya, si Robi itu tuh. Bang Sajin. Bang Sajin yang menyerupai si Bang. Orang Robi lah. Iya si Dan Bang Robi itu. waktu bayangannya doang ya. Asli mah nggak tinggi gitu ya. Iya. Tapi Bang Sajin ya. Serem juga tapi itu. Iya gue dengernya juga gue lah. Jadi yang melar itu bayangannya ke atas. Iya. Iya. Mas. Iya. Sosoknya tetap di bawah, tapi bayangan yang Oh. Ke atas. kelar semuanya tuh yang tinggi. Iya. Serem banget itu. Hitam. Atau pekat. Ya kayak gitu tuh persis tuh. Tuh, kayak gitu tuh bayangan warna hitamnya tuh. Bener, kamera kayak gitu. Bener gitu. Wow, ke atas. Nggak ada tangan, nggak ada apa-apaan. Hah? Serius. Oh, itu persis kayak gitu. Jadi cuman kayak Manjang gitu. Kain gitu doang? Iya, ke atas. kayak kain gitu doang. Iya, melar ke atas. Kayak gitu tuh betul persis.
nggak ada tangan, nggak ada bentuk. Pas dia melari ke atas tuh kayak plastik man gitu, ke atas. Itu kayak gitu Pas kan. dirinya masih berbentuk, pas dia Nah, udah udah gitu. Pas berubah hitam, bawahnya hitam semuanya. Berubah. Itu persis kayak gitu tuh, hitamnya ke atas beneran. Paling barang-barang hilang aja sih yang dibalikin depan mata. Kalau yang yang kayak tadi ini yang lu langsung diliatin sosoknya itu Ya nggak ada lagi sih. cuman interaksi suara bau dan Ya, ya. itu masih di tempat yang rumah itu yang satu blok di bekas kuburan itu ya. Oh, satu lagi ada sih ya, suara doang tapi suaranya serem banget tuh. Kayak gimana tuh? Itu baik ke zaman dulu lagi tapi kan agak belakangan tuh ya kejadian ini. Itu rumah, jadi bokap pernah beli rumah satu. Oke. Ini Jakarta. Ya. Rumah gitu yang tempat sebelum gue tinggalin. Rumah yang ini nih, yang ketemu yang jen hitam itu. Oh, iya. Itu rumah baru udah jadi, tapi belum ditinggalin. Gue pulang kuliah, sosokan dulu nih. Situ tidurin gitu kan, kamar gue di atas. Gue tidurin nih hari pertama nih, gak ada orang kan, gue sendirian di kamar, santai aja. Pas lagi mau tidur, di belakang gue jendela nih, ada suara gue nih. Kesini gitu kan, terus santai ya. Persis kayak ini. Biar nah, cuekin kan, paling tetangga atau lagi apa gitu ya. Toto, masih begitu tuh, tapi makin tinggi lah aja gitu. Makin apa? Makin tinggi. Oh, makin tinggi. Gue coba liatin dong. Apa sih? Baru gue mau duduk, mau buka jendela, itu ngeliatin. Belum juga kepegang tuh jendela, baru begini. Itu gede banget. Gue tuh aja bang, anjir gue lompat lagi kan, sialan. Gue cabut langsung, gue jadi nginep. Pulang lagi ke rumah. Itu suaranya kayak jauh apa beneran kayak Dengan depan mata sih nih. pas yang lo mau buka itu udah kayak Oh iya banget. iya. Kayak suara kakek-kakek ngegerem gitu. Tapi orang dewasa kayak orang udah agak tua gitu suaranya. Itu lo balik. Balik ke rumah yang lama dah. Itu lantai 2 ya. Lantai 2. Nah pas udah pada pindah semua ada juga kejadian di situ. Kayak gue taruh buku-buku banyak di pojokan. Ada Quran, ada apa gitu ya. Ada foto gitu. Lagi tidur di rumah, di bawah udah ada bokap deh kan. Gue tiduran itu buku paling depan jatuh tuh. Gue taruh di meja nih gue rapin nih kayak ini meja gue rapin nih. Ini kan meja nih gue rapin tuh buku tuh diri gitu kan. Gue tiduran sebelah sana tuh. Atau buku paling depan jatuh nih. Plak, gitu. Paling ini Paling depan nih, paling ujung banget. Oh. Gue samperin dong, gue rapin lagi. Gue nonton TV lagi. Jatuh lagi 2. Pluk. Wah, habis ini gue taruh nih. Belum gue balik baru begini, itu dari ujung ke ujung kayak begini pakai tangan nih. Wah, sebelah situ ke pintu terbang apa pintu dibuang gitu. Ada langit semua. Ini beneran. Sih belum begitu. Belum sih ngomong tapi sih kalau ganggu bukan begini caranya gue gitu. Kita masing-masing aja ya, wah gue udah kebetulan gitu. Iya. Gue rapin, gue taruh lagi, gue tidur tapi gue gak berani gue tidur ke bawah lagi sama bokap. Numpang tidur lah. Lu pindah ke bawah. Bawah. Biasanya gue biasa lagi atas lagi. Emang gitu jadi was-was telepon tidur. Iya pasti. Baru mau merem, audionya gue tidur pakai gue mungkin insomnia gara-gara itu tuh. Tapi emang kamar lu di lantai 2. Mau tidur udah ketakutan duluan. Akhirnya kalau mau tidur tuh TV nyala, lampu nyala di kanan blow on. Jadi takut gelap gara-gara itu. Parah tuh. Mungkin mereka ya pengen berinteraksi atau gimana kali ya dengan Iya, itu kasar banget interaksi. karena Serem juga itu. buku pertama jatuh, terus 2 buku langsung berat. Iya, itu mentah. Kaget lo ya. Banget lah. Aku nyut gitu loh. Dari pihak muka gitu ya. Kalau cuma 1-2 kan katanya halus kan. Ini mobil gitu kan tenaga Sampai mental kan punya. Yes. Dan lu nggak mau cari tahu juga itu tuh nih rumah ini kenapa Kalau yang di sana enggak. nggak biasa gitu lah ya. Karena memang di situ areanya bersih sih. Cuma bekas bangunan tua satu aja tuh. Jadi bokap beli 2 kontrakan nih dijadiin satu, tapi kontrakan udah lama gak ditinggal. Direnovasi lagi. Satu rumah. Kalau rumah yang itu ada juga
Nyampe hilangan belum cerita gue tadi. Apa tuh? Ada, jadi gini. Jam tangan kalau gue cincin, kalau gue cincin gue hilang di rumah yang tadi di belakang kuburan nih. Itu dicari-cari nggak ketemu di mana pun. Beberapa minggu kemudian, gue lagi ngerokok di belakang siang-siang nih, jam 11-an gitu. Otot ting nongol di depan gue santai. Itu cincin. Nongol depan mata. Apaan tuh? Cincin. Itu lama-lama bini gue kehilangan jam. Nah, cok. Ya, lu jam tangan gue nggak kayak gitu. Hilang aja udah. Setelah beberapa bulan lo hitungannya. Bulan hitungannya. Kayak biasa. Gue lagi ngerokok lagi. Tung. Nongol sushi. Depan mata gue nongol lagi. Jam 9, jam 10 pagi gitu lagi. Satu rumah nggak ada orang. Wah. Tuh iseng gitu ya. Itu luar biasa sih gitu. Emang rumah itu kacau sih yang itu. Yang ada pekuburan tuh. Itu nyokap gue kalau tes itu tuh males itu. Gue gak mau ambil pada Satu blok bekas kuburan Males. pasti. Wah. gak mau katanya itu. Males gitu. Nah kalau misalnya di rumah lu yang itu tadi, itu ya dari bokap nyokap atau orang tua gitu yang ngasih ini nggak? Oh nih rumah sempet merasakan atau diliatin nggak tuh bokap nyokap orang tua? Kalau bokap sih nggak. Kalau mama sih, Oh. rumah lu gak enak tuh hawanya tuh katanya gitu. Kalau nyokap pindah aja cara yang lain gitu. Jangan situ lah. Kalau tanggung lah orang lagi rekaman tinggi di sini gitu kan. Sampai selesai nanti barulah nyari lagi gitu. Itu sementara doang ngomong di situ. Ini. Bang, mantap. Kita minum dulu. Oke, ini Tuh ada makhluk lagi tuh baru tuh. tuh ini Jelek kalian banget tuh ini. kalian Mas Kebo. Ini apa Mas Kebo? Oh, kalau after wall I get him. Oh, ini penampakan yang tadi lu bilang, yang kayak kakek yang 4 tahun tahun dia ada di bak. Dia kayak lebih keras suaranya. Nah ini itu Itu apaan tuh? Jenis jin juga. jin. Mas Kebo. Oh, pantas satu kayak begitu. Serem ya? Merinding. Udah serem guys. Itu taring, Mas Kebo. Taring. Serem banget. Ting. Berarti kan ya. Suaranya ngebas begitu. Di lantai 2 kan ya? Maksud dan tujuan dia apa ya begitu ya? Oh, penunggunya. Rumah itu ya. Ada pohon gede. Di depan pohonan semua sih. Ada pohon jambu, pohon mangga, pohon apa? Ada Pohon yang paling gede gitu. jambu sih. Jambu. Sebelah kanan ada pohon apa ya? Lupa guys. Ada juga tinggi tuh. Kata Mas Kebo penunggunya pohon itu. Tapi ngapain digodain di situ? Di pohon gede di rumah dia wah. Ngapain dia nongol-nongol di situ? Mungkin ya pengen nunjukin, oh ini Kawasan gue nih. kawasan gua. Apa gue kayak gendro aja kan gitu. Saingan gue nih. Sebuah banget kalau gitu deh. Itu sih yang terbang itu sih Nih ya. bang. Itu sampai sekarang masih kebayang terus nih. Lu bisa ngebayar. Aduh. Dikejar aja nggak konyol banget. Oh. Tapi tahu satu ini. Kalau misalnya kan ya. Oh kenapa kan gue ada satu lagi deng. Yang mana? Dulu gue tuh sempat kerja di PLN sebelum di Stinggi gue tuh sempat kerja di PLN tapi masih honorer ya dan sebagai pegawai bank jadi gue di PLN tuh sebagai main doang gitu enggak. Tapi kerja juga cuman sering dipanggil wah main di PLN ini main band sana jadi istilah kata kita disebutnya pegawai band lah gitu. Pegawai band. Nah tiap Kamis malam Jumat tuh pasti latihan tuh ada di salah satu PLN di Jakarta lah gitu ya. Ada malam Jumat. Nah kalau kencing biasanya pada barengan gitu kan, barengan dong gitu di kamar mandinya paling ujung tuh sana tuh. Ya atau kenapa tuh? Ini latihan bandnya di emang di aula. studio apa Di aula di PLN. Oh di PLN lantai 2. Oh. Jadi setiap yang mau pipis, mau apa itu pasti pada dulu yuk. Barengan. Minta temen lah minimal ya. Nah, gue gengsian, blow on di situ. Asik. Tetap ada tuh gengsinya. Ini. Ah,
Ini aku pengen bilang ke temen gue kayaknya gimana gitu ya. Malu ngomong gitu kan. Akhirnya nekat kencing sendiri kan. Pipis. Udah selesai pipis, gue ke depan dong. Jadi tuh bentuknya tuh ini kamar mandi, lorong panjang, belok kanan. Tuh gue ini lorong panjang ini. Oke. L gitu. Dan tiba-tiba tuh kayak ada, dia bentuknya bulat begini nih, muter gitu loh, muter kenceng banget. Bulat kayak bola atau Iya kayak bola tapi warnanya hitam. Tuh muter begitu tuh di lantai. di lantai. Toto ke depan gue loh. Ngotak di sini. Toto balik lagi suruh. Wah itu cepet banget tuh. Itu kecepatannya nggak ada gila itu. Gokil. Kutip ke kanan lagi. Oh ke keluar polis suruh. Balik lagi. Bayar gue kabur lah. Kabur kayak biasa kabur lagi. Gue kerjaan gue kabur ini kan bisa kabur doang. Kabur berarti gue basic gue gak cerita. Kalau Kamu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Pas pulang di taksi baru ceritain. Tadi gue ketemu seorang bentuknya begini. dibentuk kayak bola gitu. Bola Cepat spring itu di bawah gini muter gitu. Eh. Itu jelas bola diikat gestar begini tuh. Set gitu kan. Depan gue muter gitu. Di pintu kamar mandi udah di luar lagi lorong. Jadi di dalam udah kancingin tapi gestar belum kan. Gue pakai gestar di luar karena gue ya takutnya kalau di dalam Di toilet tuh ya. udah di luar toilet karena gue takut luar. kalau dalam toilet toilet itu serem kan. Jadi gue asal pakai gitu, gue pakai gestar di luar aja kagak terakan Oke. gitu kan. Emang di luar disamperin. Itu Nah, depan mata itu tuh kerja di situ ya. Nah, sebelumnya tuh udah pernah ada cerita nggak tentang si bola itu gitu loh? enggak sih. Enggak. Itu gue Cuma baru ini doang gitu yang lagi di situ. Kalau sisanya mah penampakan doang kayak cewek kayak gitu biasa kayak cerita. Udah pakai salah itu kali ya, lu nggak cerita ke temen, jadi mungkin mereka juga nggak kebuka sama lu. Oh kan biasanya kalau misalnya gua gitu ya, gue ngeliat sesuatu, oh iya gue juga pernah tuh kan ada yang gitu. Oh iya Belakangan gue cerita sih tapi tetap mereka nggak latihan yang gitu, gue doang yang latihan gitu. oh lu doang ya. Kayak bola kenceng banget muter. Aneh hebat tuh, apaan lah gitu. Muter gitu makhluknya tuh. Muter kenceng banget cuman begitu tapi kenceng banget muter. Kayak ini kali ya, kayak apa, kayak Kayak Gerinda muter Sonic. Nah kayak Hedgehog the Sonic tuh persis kayak begitu. Iya, kayak Sonic the Hedgehog ini. Kayak Sonic tem beneran. Tapi di itu Sonic kan biru. Di hitam muter. Betul sih. setelah lu ngeliat itu nggak ada kejadian apa gitu, nggak? Mungkin itu sign atau tanda akan ya, mungkin gak ada kan ya, kebanyakan kalau ada yang gitu terus tiba-tiba lu pulang ntar kenapa di continue gitu, entah dimimpiin atau diapain gitu, enggak, cuman lihat situ doang udah. Itu aja sih. Alhamdulillah sih gue kalau ngeliat itu nggak ada demam gitu ya. Ya itu Pas sakit pasti ada kenapa gitu, Biasa. karena ya menurut gue sih ya rada-rada aneh ya lu, maksudnya ya dengan ngelihat makhluk gitu dengan yang kayak Depan gue persis belum muter lama loh. Gue pakai gestar di muter depan gue tuh ada 3-5 detik. Terus sana tahu. balik lagi gue kabur. Tapi dia nggak ngejar. Gue buka pintu dia ngilangin kelihatan lagi. Pas pulangnya tuh bareng-bareng itu kan bareng-bareng kan pulang kan. Jadi kamar mandi sana, tangga di sini gitu. Gue ngeliatin gue jangan anjir. Gue mepet-mepet ke teman gue ini. Dari situ gue gak berani kencing di atas. Gue berdiri kencing di pohon di bawah di got. Di jalan raya tuh. Keluar kantor tuh tidak ada got, gue cari gue kencing situ meninggal deh. Ribet tuh. Emang numpang gitu kan. Patung-patung. Anak ganteng mau pipis. Anak band mau pipis. Gitu ya, gue juga baru ini sih baru denger gitu kayak makhluk yang bener-bener yang bisa memutarkan ya. Selama ini kan yang kita denger gitu ya kayak celana, iya. Bener loh. Ini pada Mas Gebo mungkin tahu tuh apa kira-kira bayangannya kayak gitu. Makhluk apa ya kayak gitu? muter gitu di kayak ini ada. Oke, ya. Apa? Jadi ya mungkin jadi ya dikerucutin aja ya, ini dari Mas Riko. Jadi emang ini makhluk gitu ya, namanya makhluk kan itu dia bisa bisa berubah menjadi apa aja gitu. Entah ini Bambang Sajin ya. Jadi dia bisa jadi angin, bisa jadi
tanah, bisa jadi batu, pasir, dan bisa jadi apa aja. Mungkin ya itu pada saat itu dia lagi menunjukkan berbentuk seperti itu gitu. Tapi ini bangsa jin ya Mas Gembo ya. Gitu. Macem-macem ya. Bisa berbentuk apa aja sih. Oke, Oke lah. terima kasih ya Sama-sama. teman-teman udah mau mampir di Sama-sama. Jurik Malam, udah mau berbagi cerita pada kita semua. Wah, sama. Ya, bagi teman-teman yang pengen memberikan cerita horor, cerita serem, nah itu bisa langsung DM di YouTube kita, nanti tim kita langsung ngerespon kalian semua. Dan jangan lupa ikutin terus cerita di channel Kapi. Saya Dias Ardiawan dan Mas Kebo dan Bang Irwan juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurik Malam, melihatnya sesaat, teringat selamanya.